untuk bersama-sama dengan kita, bagi Tuhan itu adalah segala-galanya. Oleh karena itu hari ini, Tuhan menaruh satu pesan dalam hati saya dengan judul, mempunyai hati seperti Maria untuk hidup di dalam dunia yang seperti Marta. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Oke, sudah ketemu? Amin. Katakan amin jika sudah ketemu. Amin. Oke, kita akan membaca bersama. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Dalam bahasa Inggris saya suka, Martha opens her house. Open house. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya. Use your imagination, apa yang sedang terjadi di tempat ini. Marta seorang yang begitu sibuk dan ingin memberikan atau melakukan begitu banyak hal, dan sebagai tuan rumah dia merasa begitu banyak hal yang dia ingin berikan, dan adiknya duduk di kaki Yesus dan tentu Marta sangat-sangat marah. Tetapi Yesus, kita lihat sekarang kameranya ke Yesus, dan Anda bisa bayangkan saat ini Yesus melihat kepada Marta, mungkin Yesus sedang berbicara, Yesus lagi sharing, Yesus lagi mungkin joking sedikit, tapi pasti apapun yang Yesus katakan itu powerful dan luar biasa. Dan Yesus melihat pada Marta dan Yesus menjawabnya, Marta, Marta. Kalau orang sudah memanggil nama orang 2 kali itu artinya something important, oke? Marta, Marta. Tapi dia nggak menjawab, saya yakin dia nggak menjawab dengan marah. Tapi dia mungkin agak rasa lucu juga, tapi dia juga tahu orang ini harus mengetahui sesuatu. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Marta. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saya senang dengan lagu yang tadi, ku memilih untuk menyenangkanmu. Saya nggak tahu song leader berdoanya sama dengan saya, tapi inilah yang Tuhan inginkan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Siapakah Marta itu? Supaya kita dapat mengerti bagaimana kita mempunyai hati seperti Maria. Marta adalah tipe seorang pekerja keras. Jika saya melihat Anda semuanya, saya melihat diri saya juga, kita semuanya tidak mau kerja keras pun harus dituntut untuk kerja keras. Amin. Oleh karena itu saya yakin banyak daripada kita lebih Marta daripada Maria. Marta selalu sibuk. Dia selalu mengerjakan banyak hal. Mungkin dalam satu waktu dia kerjakan 5 hal, multitasking. Dia punya daftar sehari dia bangun, dia sudah punya jadwal dan schedule, dan mungkin dari jam sekian-sekian dia bukan kerjakan 1 hal, tapi dia kerjakan 5 hal. Dan dalam mengerjakannya dia selalu mengerjakan tidak setengah-setengah. She is one passionate lady. Marta pandai, she is smart. Dan bahkan Marta street smart, dia pakai logikanya jalan. Kritikalnya jalan. Tapi juga dia sangat bertanggung jawab. Dan yang luar biasa saya senang tentang Marta adalah dia punya hati yang suka melayani. Oleh karena itu, Marta biasanya adalah seseorang yang selalu dibutuhkan oleh orang lain. Dan juga sangat-sangat dihormati oleh banyak orang. Itulah tipe-tipe Marta. Amin. Orang yang kalau nggak ada dia rasanya nggak jalan semuanya. Dan kita berganti, kameranya shift ke Maria. Lukas, di Injil Lukas, memperkenalkan Maria sebagai adiknya Marta. Jika seseorang diperkenalkan sebagai
hubungannya dengan orang lain, artinya orang lain itu lebih penting dari orang itu. Sehingga untuk mengenal si B, Anda harus mengenal si A. Maria diperkenalkan sebagai adiknya Marta. Implikasi, di mata orang-orang di desanya, di Betani, 1,5 kilo, 2 kilo dari Yerusalem, Marta selalu lebih menonjol. Dan lebih terkenal, lebih dihormati dari Maria. Maria dilihat sebagai selalu yang lebih kecil, lebih tidak kontribusi. Namun bagi Maria, semuanya apapun yang orang pikirkan tentang dia, tidak menghalangi Maria untuk mengalami dan mengenal Tuhan. Dan bahkan melayani Tuhan. Sangat luar biasa setiap kali kita membaca catatan hidup tentang Maria di dalam Alkitab. Dan Alkitab tidak sembarang mencatat, Alkitab hanya mencatat yang penting-penting supaya kita semuanya tahu maksud Tuhan di balik catatan itu. Setiap kali Alkitab mencatat tentang Maria, Maria selalu berada di kaki Yesus. Maria selalu berada di kaki Yesus. Interesting. Dengan kata lain, Maria dalam hidupnya ada satu hal yang penting bagi dia. Menjadi sahabat Yesus. Menjadi seorang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah kesibukan hidup, Maria tahu prioritas yang mana di dalam hubungan dia dengan Tuhan. Dan janganlah Lukas yang bersaksi, Tuhan Yesus bersaksi tentang Maria. Ini yang Tuhan Yesus katakan, Maria telah memilih yang terbaik. Wow. Waktu saya mengerti ini, Holy Spirit is speaking to my heart. Holy Spirit is asking, who do you feel you are most like? Siapa yang Anda merasa Anda paling mirip? Maria atau Marta? And if you feel like Mary or Martha, it does not matter. What matters, apa yang penting adalah, do you know how to choose the best from God? Tahukah engkau bagaimana sikap hidup dan bagaimana supaya Anda dan saya dapat memilih yang terbaik yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi saya, bagi Anda, bagi Maria, dan juga bagi Marta. Amin. Karena setiap kita yang seperti Marta, kita juga hari-hari ini multitasking. Ekonomi baru terbuka lagi, kita telah 2 tahun dormant dan kita belajar dan benar-benar diajar banyak oleh keadaan kita. Dan banyak hal yang kita ingin capai, banyak hal yang kita harus pertanggungjawabkan. Dan hidup kita sangat sibuk, sangat penuh tekanan. Tapi Tuhan ingin di tengah-tengah semuanya itu. Tuhan ingin untuk kita tahu bahwa Dia mempunyai yang terbaik bagi kita. Dan Dia ingin kita untuk dapat memilih yang terbaik itu. Oleh karena itu hari ini Tuhan ingin kita tahu, Tuhan Yesus ingin kita tahu, bagaimana kita dapat mempunyai hati seperti Maria. Supaya kita dapat memilih yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita yang seperti Marta. Amin. Siap mencatat? Kita mulai. Yang pertama, Marta membuka rumahnya, tapi Maria membuka hatinya. Rumah Marta, Maria, dan Lazarus adalah tempat favorit Tuhan Yesus. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi di sekitar rumah itu. Di daerah Bethany, yang jaraknya sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo dari Jerusalem. Yesus sangat senang berkunjung ke tempat Maria, Marta, dan Lazarus. Saya tahu satu hal yang paling mendalam bagi Yesus, mengapa dia suka ke tempat itu. Karena dia sangat mengasihi ketiga-tiganya. Amin. Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak lebih sayang Maria atau lebih sayang Lazarus. Dan tidak sayang sama Marta yang ngambekan terus. Tuhan sayang ketiga-tiganya sama porsinya. Oleh karena itu pada saat Tuhan mengunjungi rumah itu, Tuhan sebenarnya tidak datang sekedar mencari 1 atau 2 orang atau pelayanan yang bintang 5 yang Marta bisa berikan. Tuhan sebenarnya datang supaya dia dapat sama-sama dengan orang yang dia kasihi. Orang yang dia sayangi itu. Dia pengen spend time, dia pengen fellowship, dia pengen berbicara, dia pengen mendengar. Dia tidak datang sebagai tamu. Dia datang sebagai keluarga.
dia datang sebagai sahabat, dia ingin membagi kehidupannya. Dari sisi Marta, sedikit berbeda. Marta sudah berkomitmen open house. Open house adalah menjamu tamu supaya tamunya impress, supaya tamunya senang, supaya tamunya kagum. Karena Marta performance oriented. Dia ingin membuktikan sesuatu. Tujuan Maria sedikit berbeda. Maria menganggap waktu Yesus datang bukan waktunya open house, tapi open heart. Membuka hati. Maria menemani Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk bersama-sama dengan mengambil waktu bukan untuk diservis, tapi untuk bersama-sama. Dia mau memastikan Tuhan Yesus tahu bahwa dia sangat dihargai. Amin. Sebaliknya, Tuhan Yesus tidak mencari open house. Dia mencari open heart dari orang-orang yang ada di dalam setiap house itu, setiap rumah itu, setiap kehidupan. Tuhan tidak mencari Anda open house. Banyak orang berpikir terima Tuhan Yesus, datang dalam hidupku Tuhan Yesus. Open house, itu selesai. Banyak orang yang terima Tuhan Yesus supaya masalahnya diselesaikan Tuhan Yesus. Come into my house, fix things. Keranku bocor, lampuku mati, pintuku gak bisa nutup. Tolong Tuhan Yesus. Open house. Tapi tidak banyak saat Tuhan Yesus datang, open heart kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus selesai bersih-bersih rumah Anda sibuk lagi dengan urusan Anda. Tuhan mencari open heart. Dia ingin kita untuk meresponi dia dan memperhatikan kehadirannya. Ada amin tempat ini. Satu hal yang pertama yang saya teringat, setiap kali kita datang di rumah Tuhan di tempat ini, bahkan saat ini walaupun CG-nya online, atau fellowship-nya online, atau saat Anda mencari wajah Tuhan, please, hargai dia. Hargai dia. Jika Anda selalu berpikir Anda yang kebagusan datang cari dia, oh Tuhan, I do my job, aku udah saat teduh, aku udah datang gereja. Aku hebat Tuhan. Tuhan bilang, aku loh datang ke sini bukan supaya lihat kamu perform. Aku datang sini karena aku rindu sama kamu. Aku pengen habiskan waktu ini. Aku ingin berbagi kehidupanku denganmu. Come on, have a heart for God. Amin. Open heart for Jesus. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan kepada Maria. She has an open heart untuk meresponi Yesus sebagai Yesus yang ingin membagikan kehidupannya. Amin. Dia tidak ingin memperalat Yesus supaya dia dapat hidup menurut kemauannya. Dan pada saat Maria sibuk meresponi dan memperhatikan Tuhan Yesus, Marta sibuk mendengarkan suara dirinya. Jadi pada satu sisi, Marta sibuk mendengarkan suara dirinya, dan pada waktu bersamaan Maria membuka hati untuk mendengarkan Tuhan. Satu sibuk dengar suara yang ada dalam kepalanya, rencananya, playlistnya, checklistnya, performance listnya, task listnya. Satu sibuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan. Saudara, orang yang open heart adalah orang yang benar-benar peduli akan apa yang Tuhan ucapkan. Amin. Dan itu adalah satu bentuk sikap kedua yang Tuhan sangat senang, karena pada dasarnya kita mengerti bahwa Tuhan Yesus hadir di situ. Hadir di Betani. Bukan untuk mengadakan survei rating restoran Anda, restoran rumah Anda. Itu kualitasnya seperti di Gojek 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, atau 5 bintang. Atau kualitas kamar Anda, level Shangri-La, atau level Pop Hotel, saya nggak tahu. Atau level, saya nggak tahu, bintang Melati. Tuhan tidak datang untuk itu. Tuhan datang untuk berbicara. Tuhan datang untuk bercakap-cakap. Dan that's the great thing about Mary. Pada saat Marta begitu sibuk untuk dengar suara dalam hatinya, dalam pikirannya, mendengar. Dan karena saking mendengarnya, dia juga jadi begitu sibuk. Dan karena begitu sibuk, begitu banyak dia harus lakukan. Dia jadi gusar, dia jadi marah, dia jadi frustasi. Dan akhirnya dia marah sama semua orang, termasuk marah sama Tuhan Yesus.
Lukas pasal 8 ayat 18 berkata seperti ini. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, dalam konteks ini artinya mendengar dan menangkapnya, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, artinya miss apa yang dikatakan, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang sama Maria, Maria telah memilih yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Mendengarkan Tuhan sangat-sangat penting. Perhatikan hari-hari ini cara kamu mendengar Tuhan. Setiap kata yang kita ucapkan mengandung kuasa. Oleh karena itu untuk melakukan pekerjaan manusia, kita memakai otoritas kata-kata manusia. Bosku bilang ini. Atasanku bilang ini. Atau aku yang bos, aku bilang ini, kamu lakukan ini. Otoritas manusia. Untuk melakukan pekerjaan manusia, kita pakai otoritas manusia. Dan tentu untuk melakukan kehendak Tuhan, kita tidak dapat memakai otoritas perkataan manusia. Kita tidak dapat memakai kata-kata yang ada dalam pikiran kita. Kita harus melakukannya dengan otoritas kata-kata yang datang dari Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memberi kuasa. Perkataan Tuhanlah yang memberi kuasa. Dan itulah yang kita lakukan seperti perkataan itu. Ada amin tempat ini? Your power, your words have power. Kata-katamu mengandung kuasa. Kata-kata Tuhan juga mengandung kuasa. Oleh karena itu, sikap kita mendengar ini adalah seperti ini. Kita harus menyimak ini. Mendengar dan mengerti rahasia hati Tuhan. Lebih penting daripada kita memberi ide kita kepada Tuhan. Mendengar dan mengerti ide dari Tuhan lebih penting daripada kita yang cerita ide kita pada Tuhan. Masalahnya, setiap kali kita berdoa, sebagian besar daripada kita memakai waktu itu hanya apa? Kita menceritakan ide kita, kemauan kita, kepermohonan kita pada Tuhan. Kita miss di dalam two-way conversation, apalagi dengan orang yang jauh lebih memegang segala-galanya dan menentukan hidup kita. Lebih penting bagi kita untuk mendengarkan orang itu daripada kita ngomong gak habis-habisnya. Sampai-sampai selesai kita kehabisan waktu dan dia juga tidak pernah memaksa. Dia juga sabar dengan kita. Luar biasa sabarnya Tuhan kepada kita, amin. Anda pernah, tidak banyak orang yang suka pelayanan konseling. Mengapa? Karena pelayanan konseling Anda harus sabar. Sabar apa? Sabar nggak ngomong, bukan sabar dengerin orang. Pelayanan konseling yang paling efektif bukanlah kehebatan orang ngomong. Pelayanan konseling yang paling efektif adalah pada saat orang itu hebat mendengar. Konselernya yang hebat mendengar. Bukan konsilinya yang hebat mendengar. Banyak orang yang kena didengarkan aja, masalahnya selesai. Amen. Masalahnya kita, anak Tuhan, saat kita berdoa, kita terlalu banyak ngomong. Kita kurang mendengar. Mengapa kita kurang mendengar? Karena hati dan pikiran kita tidak menghargai siapa yang lagi ngomong. Saya yakin jika Tuhan Yesus muncul di depan Anda secara fisik, Anda tidak berani ngapa-ngapain lagi. Anda hanya akan dengar saja. Jangankan Tuhan Yesus, ada siapapun pejabat di sini. Atau orang yang lebih berpangkat dari Anda muncul dan berbicara apalagi di depan Anda, kepada Anda. Berani enggak? Sambil dengar dia Anda Instagram, sambil dengerin dia Anda cek harga saham Anda, sambil dengerin Anda order Gojek. Enggak berani saudara. Anda tahu betapa pentingnya orang yang lagi ngomong dengan Anda. Amin. And that's what Mary did. Tapi Tuhan begitu sabar dengan kita. Amin. Oleh karena itu hari ini, biarkan hati Anda, jika Anda dapat menghargai dia, dengarkan dia. Dengarkan dia. Listen to him. Take your time. Firman Tuhan bukan hanya akan memberi ide Tuhan kepada Anda dan kuasa Tuhan. Firman Tuhan membawa damai dalam hidupmu. Ada damai di hatiku.
Na 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 na. Yang kita baru nyanyi ya. Damai itu datang saat kita menghargai hadiratnya. That's why hari Minggu ini so precious. Karena kita dapat fokus sama-sama dalam hadirat Tuhan. Dan ada waktunya di dalam ibadah. Kita diam aja. Bisa jadi waktu diam itu, Tuhan begitu banyak download dalam hidupmu. Pada saat itu engkau dipulihkan, pada saat itu engkau disegarkan, pada saat itu engkau disembuhkan. Tidak perlu teriak untuk menyembuhkan, yang sembuhkan Tuhan kok, bukan volume suara kita. Ada amin? Let's learn to listen to God. Marta sibuk mendengar suara dirinya, Maria sibuk mendengar suara Tuhan. Orang yang banyak mendengarkan perkataan orang lain, makin lama makin kenal sama orang itu. Makin lama makin mengerti kehendaknya. Makin lama makin tajam, persis tahu apa yang dia mau. Marta mempunyai 100 list. Apa yang dia ingin kerjakan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gak perlu semuanya, aku hanya perlu satu. You just need to know one. But how will you know one? Listen to me. Take your time. Ambil waktu. And when you do that one thing, tadi di lagu itu juga ada kata satu hal. Satu hal itu, semuanya akan ikut. Semuanya seperti gerbong, blak, 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 blak kayak domino. Semuanya akan ikut teratur. Amin. Simple. Tangkap suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dan yang terakhir, lebih daripada dengar suara Tuhan, Tuhan juga ingin kita dengar-dengaran kepada Dia. Sekali lagi, Marta, dengaran. Jadi artinya bukan mendengar, bukan mengerti, tapi mengadopsinya, menganggap itu penting, mengeksekusinya, menerimanya. Amin. Tidak masuk sini, keluar di sana. Ayat 40 dikatakan, jika kita lihat di Lukas pasal 10, Marta lebih memilih apa yang dia pikir baik, sedangkan Maria lebih memilih yang terbaik daripada Tuhan. Sekali lagi, Marta pilih apa yang dia pikir baik bagi Tuhan, sedangkan Maria memilih apa yang Tuhan anggap baik bagi dia. Lebih baik mana? Anda yang memberi rekomendasi pada Tuhan dengan segala kehebatan Anda, atau Tuhan yang memberi rekomendasi kepada Anda dengan segala kehebatan Tuhan? Bukan kadang-kadang, most of the time kita jadi orang Kristen yang terbalik. Kita yang rekomendasi. Marta berusaha memaksa Maria dan bahkan memaksa Tuhan Yesus untuk setuju dengan rencananya, rencana open house-nya. Hey Tuhan Yesus, this is my open house. I want you to do this, Maria do that. Kita juga seperti itu. This is my life Tuhan. This is your part. I want you to do this for me. You do this for me. You do that for me. Ayat 41, Tuhan Yesus tadi saya baca menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak hal yang sebenarnya kita tidak terlalu harus khawatirkan. Yang kita perlu fokus adalah the one thing, ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik itu dan tidak akan diambil daripadanya. Tuhan tidak pernah memandang negatif tipe seperti Marta, orang-orang seperti Marta. Justru Dia ingin orang-orang seperti Marta juga sama seperti Maria supaya dapat menerima yang terbaik yang Tuhan ingin berikan kepadanya. Amin. Matius 11 ayat 27. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan seorangnya dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. We can be this person. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang. That's go my way. Don't force your way. Choose my way. Tuhan bilang. Pikullah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku karena aku lembut dan rendah hati. Ini janji Tuhan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sadarilah semua hak, semua otoritas, semua outcome, semua result, semua victory dan segala trofi-trofinya sudah menjadi otoritas milik Yesus. Dia yang akan memberikan kepada Anda dan saya. Oke? Fokus on what He wants. Oleh karena itu orang yang fokus pada Tuhan, apa yang Tuhan mau, tidak ngotot akan apa yang dia mau. Orangnya jadi lemah lembut. Orangnya dapat menjadi rendah hati. Orangnya tidak memaksa kehendak pada orang lain. Dan orang itu tenang hidupnya, walaupun di tengah badai. Dan dalam ketenangan itu punya kekuatan dari Tuhan. Saya ngakhiri dengan ini. Sejak semula, Maria sudah belajar dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia tahu persis apa yang penting di hati Tuhan Yesus. Markus pasal 14 membuktikan. Anda ada waktu pulang ke rumah Anda baca nanti. Ternyata Maria tidak pernah bermalas-malasan seperti yang Marta katakan atau pikirkan dan kita pikirkan Maria ini malas. Dia tidak malas, saudara. Maria, justru Maria, dia bekerja keras diam-diam. Dia menabung bahkan tidak, dia berkorban. Dia tidak pakai uang yang dia kerja keras. Dia tabung itu 1 tahun lamanya. Atau mungkin buat dia tabungan 1 tahun itu sebenarnya 2 tahun untuk dia kumpulkan. Untuk membeli minyak narwastu. Yang nilainya gaji 1 tahun menurut Alkitab. Belum tentu dia kerja 1 tahun. Bisa jadi wanita pada saat itu gajinya lebih rendah dari pria. Pekerjaannya lebih sedikit, lebih hina. Bisa jadi lebih dari 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. We don't know, but she worked for it. She saved for it. Why? She wants to give it to the Lord. Dia mau bawa itu kepada Tuhan. Minyak narwastu itu. Siapa bilang Maria malas? Siapa bilang Maria nggak efektif? Bahkan dia bukan hanya bekerja keras dan mau berkorban, dia berani ambil resiko untuk tunjukkan betapa berharga Yesus bagi dia. Dia melakukan tindakan yang tidak pernah orang pikirkan. Dia menunjukkan hormat dan kasih kepada Tuhan Yesus. Walaupun dengan resiko dia dicemooh dan disalah mengerti. Dia mengurapi Yesus dengan minyak yang harganya lebih dari 1 tahun mungkin bagi pekerjaan seorang wanita. Setelah itu bukan hanya itu, dia memakai kehormatannya. Wanita punya rambut, itu harusnya di-treat di salon yang terbaik. Amin. Saya setuju sekali. Anda layak untuk ke salon yang terbaik, hairstylist yang terbaik, untuk mempunyai rambut yang terbaik. Because that's your crown, ladies. Kalau laki it's okay, barber cukup. Tapi Maria memakai itu untuk menyeka kaki Yesus. More than anything, she wants to do something special for her Lord. She worked hard for it. She sacrificed for it. And she is doing it so everybody knows. Maria tahu apa yang terbaik dan paling berharga yang tepat dalam hati Tuhan. Orang-orang mengolok-olok dia. Tuhan Yesus tahu 4 hari kemudian dia sudah ada di kayu salib. Apa yang Maria lakukan, persiapkan bertahun-tahun dan bekerja adalah untuk menjadi bagian daripada apa yang Yesus, misi terbesar Yesus. Untuk mati di kayu salib. Untuk mati bagi Anda dengan saya. And she is a part of it. Because she knows the one thing. She hears the one thing. And she supports. Dia melakukannya itu juga bersama dengan Tuhan. Saya tutup Markus 14 ayat 9. Kesaksian anak Allah sendiri tentang Maria. Dan bahkan dia katakan ini dalam bentuk nubuat. Sesungguhnya, karena dia belum naik kayu salib waktu dia katakan ini. Sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini?
akan disebut juga untuk mengingat dia. Hari ini sama seperti Tuhan Yesus hadir di Betani, di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Saya rasakan hadiratnya di tempat ini. And God is asking, you and me, adakah hatimu seperti hati Maria? Yang berani dengar-dengaran dan berani memilih dia di atas segala-galanya. Adakah di tempat ini Maria yang juga adalah Marta yang mempunyai hati Maria, anak-anak Tuhan yang sadar dan aktif mendukung apa yang Tuhan ingin katakan, ingin lakukan, ingin dan katakan dan rencanakan dan kerjakan di dalam rumahnya. Lewat apapun bagian hidup kita, sama seperti Maria, ternyata semua yang dia kerjakan, dia mau sembahkan pada Yesus. Menabung bekerja 2 tahun sebagai seorang wanita itu artinya segenap keberadaanmu. All your time, all your effort, all your energy. Lewat pekerjaan dan usaha kita dukung Tuhan, mau enggak? Maukah Anda seperti Maria? Mempunyai sikap yang menunjukkan kebaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Kalau dimarahin Marta tidak marahin kembali, tapi tetap melayani. Dan menceritakan betapa baiknya Tuhan. Bagaimana kita secara sadar dan aktif mau untuk mendukung apa yang terjadi dalam pelayanan di dalam rumahnya, di dalam rumah Tuhan, di tempat dia hadir, tempat dia yang mau bertemu dengan kita. Saya teringat, sudah 2 tahun, hampir akhir tahun ini, Gereja Mawar Sharon, Surabaya gereja kita, setiap hari, setiap bulan itu menabung, kita menekan pengeluaran sebanyak mungkin, kita banyak full timer yang berkorban, semua berkorban. Untuk apa? Supaya kita mempunyai cukup untuk pembangunan gereja di Jalan Cempaka itu. Anda tidak tahu gembala Anda, Pastor Yusuf dan Ibu Yusuf berkorban, saya tidak dapat menceritakannya, dan semua full timer yang Anda lihat ikut berkorban. Kebutuhan masih besar dan belum selesai hari ini. Tapi kita percaya by God's grace, Desember ini kita akan berbakti di tempat itu. We will go home to the home of our Lord. He will be there like He's in Bethany. He will be there like He's here. He will be there even more. Selagi kita hidup, kita masih bisa beroperasi. Banyak yang telah pergi gara-gara COVID. Kita masih di sini. Seperti Maria mengambil waktunya untuk mendukung apa yang Tuhan katakan. Saya bukan fundraising, tapi ini adalah satu aspek yang kita bisa lakukan. Kita juga bisa mendukung dengan memberi pelayanan kita. Kita bisa mendukung dengan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi hari ini God's house, rumah Tuhan bagi kita sedang dibangun. Jika kita berani seperti Maria, mari kita lakukan tindakan-tindakan istimewa kita untuk menunjukkan He is so special. Rumahnya adalah tempat spesial bagi kita. Amin. Di dalam dunia ini, Anda dengan saya para Marta, Tuhan akan membuat hidup Anda seperti Maria. Anda akan melakukan hal yang paling berdampak bagi Tuhan, dan Anda akan menerima yang terbaik dari Dia.